Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ditya Sudi. Nama saya Diah Kumala Margareta. Saya Dwi Nugraini. Hai, nama saya Putri Pamesela. Di sini saya akan memaparkan sedikit sejarah perkembangan retorika modern. Nah, pada abad 1200-an ditandai munculnya perubahan. Nah, di sini dibagi menjadi 3 aliran. Yang pertama epistemologis. Epistemologis ini mengacu kepada pengetahuan, sifat, asal-usul, metode, dan pengetahuan batasan manusia. Tokoh Richard Bacon mengungkapkan penggunaan rasio dan imajinasi dalam retorika. George Campbell mengungkapkan perilaku manusia dalam 4 tatanan, yaitu kemauan, memori, imajinasi, dan perasaan. Richard Whately mengungkapkan argumentasi sebagai fakta retorika. Aliran yang kedua yakni aliran belles lettres atau seringkali disebut dengan aliran belletris. Dalam bahasa Prancis, belles lettres memiliki arti tulisan yang indah, sehingga retorika belletris ini sangat mengutamakan keindahan berbahasa dan segi-segi estetika bahasanya, sehingga kadang-kadang malah mengesampingkan segi informatifnya. Tokoh aliran ini adalah Hugler, yakni penulis buku yang berjudul Lecture on Rhetoric and Belles Lettres. Hugler seringkali menghubungkan antara retorika, sastra, dan kritik, sehingga diperoleh kajian cita rasa, yakni kemampuan untuk memperoleh kenikmatan dari perpaduan atau pertemuan apapun yang indah. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya baik aliran epistemologis maupun aliran belles lettres sama-sama memusatkan perhatian pada persiapan pidato, yakni penyusunan pesan dan penggunaan bahasa. Aliran elokusionis. Aliran ini menekankan pada teknik penyampaian pidato. Tokoh yang terkenal pada aliran ini adalah Gilbert Austin. Gilbert Austin memberikan petunjuk mengenai teknik penyampaian pidato, yaitu yang pertama, dalam menyampaikan pidato, pembicara tidak boleh melantur. Yang kedua, pembicara harus menatap mata para pendengar. Yang ketiga, pembicara harus menjaga ketenangan. Akan tetapi, teknik ini mendapatkan banyak kritikan karena dianggap berlebihan pada persoalan teknik, sehingga pembicara tidak lagi berbicara dan bergerak secara spontan, melainkan menjadi gerak semu dan tidak alami. Pada abad ke-20, retorika mengambil manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan modern, khususnya ilmu perilaku seperti psikologi dan sosiologi. Istilah retorika silih berganti menjadi speech communication, oral communication, dan public speaking. Adapun 4 tokoh retorika pada abad ke-20, yang pertama James A. Winans menggunakan psikologi modern dalam pidatonya. Yang kedua, Charles Henry Walbert memandang bahwa speech communication sebagai ilmu tingkah laku. Yang ketiga, William Norwood Briggins menekankan pada faktor keinginan sebagai dasar persuasi. Yang keempat, Alan Monroe dalam bukunya yang digunakan dalam abad pertengahan tahun ke-20-an, Monroe beserta stafnya meneliti proses motivasi. Menurut Monroe, pesan harus disusun berdasarkan proses berpikir manusia.